Hai semuanya, Mas Bung Gadis Wanzon, dan ini adalah smartphone terbaru dari Asus, Asus ROG Phone 6, smartphone gaming yang beneran gaming. Harganya ini tuh start di Rp10.999.000 untuk varian 8/256GB dan Rp13.999.000 untuk varian 12/256GB. Dan seperti biasa nih, di unboxing plus ini mari kita bahas beberapa hal. Yang pertama kita cek slot SIM card-nya, kemudian kita cek tes NFC-nya, kemudian kita tes fingerprint-nya, face unlock-nya, tes Antutu, Geekbench-nya, sensor box-nya, cek kualitas Netflix, kemudian kita bakalan tes speaker-nya juga, tes kamera, kemudian kita bakalan cek Armoury Crate-nya juga, dan terakhir kita bakalan tes gaming-nya. Nah, tapi seperti biasa, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, langsung aja mari kita unboxing plus Asus ROG Phone 6 ini. Jadi varian yang gue punya ini tuh berwarna black dengan ROM-nya ini tuh 256GB dan RAM-nya ini tuh 8GB. Di paket pembeliannya pertama kali buka kita langsung dapat kartu kayak gini ya. Ini tuh yang mana kalau kita scan akan menampilkan augmented reality. Ya, tapi kita skip dulu. Terus ada juga SIM ejector-nya, kemudian ada juga buku panduan dan kartu garansi. Kemudian kita juga dikasih hard case nih. Mantap ya. Jadi sekali beli HP langsung lengkap. Kita tinggal pakai aja karena ini hard case-nya juga udah bagus banget. Dan pastinya kita dapat smartphone-nya tentunya ini. Terus ini juga ada adapter charger 65W hypercharge dan ini kabel USB Type-C yang sudah braided. Jadi ini tuh memang terlihat kuat banget ya. Terakhir yang menarik kita dapat headset. Tapi ini headset tuh terlihat polos. Tapi gue juga belum coba untuk kualitasnya bagaimana. Yang jelas kita udah dapat headset, udah enak banget ya. Nah, jadi ada dua varian warna untuk HP ini, Phantom Black dan Storm White. Untuk desainnya jelas HP ini tuh gaming banget. Karakter gamingnya ini tuh masih tetap menjadi ciri khasnya ROG Phone. Apalagi pas kita pakai in case, gua suka banget nih. Kalau kita pegang jelas buat kalian yang udah nonton ya, udah yang sering nonton review gua soal ROG Phone, pasti tahu dimensi dan bobot HP ROG ini tuh kurang cocok banget buat gua. Ini preferensi masing-masing ya. Yang jelas layar besar enak banget buat main game, bobot yang cukup berat karena baterainya gede, ini yang bikin kita bisa main game dalam durasi yang lama. Bagian belakangnya ini tuh terdapat bump kamera yang cukup menonjol, yang mana ada 3 buah kamera dengan LED flash. Pada lensa utama ada lingkaran merah yang agak pink-pink gitu ya. Mungkin ini sebagai pemanis ataupun tanda ini tuh adalah kamera utama yang bisa merekam 8K Ultra HD. Hadir dengan material glass, makin memberikan kesan premium gaming di HP ini. Gak lupa juga dong ya, hadir lampu ala-ala ROG banget ya, atau yang disebut dengan sistem lighting. Sementara di bagian sisi atasnya ini tuh ada LED dengan tulisan Dare to Play, dan di bagian bawahnya ini tuh ada logo ROG yang bisa menyala dan bisa kita custom skenario dan warnanya di aplikasi Armoury Crate sesuai dengan selera kita. Di bagian belakang HP ini tuh ada sensor NFC yang berguna banget untuk cek ataupun top up saldo e-money. Ini tuh jujur gua penting banget. Dan di bagian kanan ini tuh ada tombol power, lubang mikrofon, volume rocker, dan air trigger 6. Sementara di bagian atas ini tuh ada lubang mikrofon, terus di bagian kirinya itu ada port Type-C, dan ada slot dual SIM tanpa adanya slot micro SD. Jadi ini nggak ada micro SD. Sementara di bagian bawahnya itu ada lubang mikrofon, kemudian ada port USB Type-C, dan port jack audio. Sementara untuk dua stereo speakernya ini tuh berada di bagian atas atau di bagian depan bagian layarnya ya, di bagian atas layar ataupun di bagian bawah layar. Untuk kualitas speakernya ini tuh pendapat gue masih sama ya, speakernya ini tuh terbaik lah untuk smartphone. Silahkan teman-teman gunakan headsetnya supaya terdengar dengan jelas gimana hasil speaker dari Asus ROG Phone 6 ini. Selanjutnya bagaimana untuk layarnya? HP ini tuh hadir dengan layar berukuran 6,78 inci menggunakan panel Samsung AMOLED dengan refresh rate 165Hz dan touch sampling rate sampai 720Hz dengan latensi hanya di 23 millisecond. Oke, bicara kualitas gambar yang dihasilkan di layarnya ini tuh udah bagus banget asli ya, dengan warna yang sangat akurat. Warnanya tuh sudah sangat nyaman dilihat oleh mata, saturasinya juga pas, dan pastinya juga detail terlihat dengan baik. Apalagi kalau misalnya kita melihat speknya ya, ini tuh sudah support dengan HDR10+, sehingga layarnya tuh akan lebih menampilkan gambar dengan sangat baik, brightness-nya oke, dan kontrasnya juga sangat baik.
Dan buat kalian yang hobi nonton Netflix, streaming di HP ini tuh bisa menampilkan kualitas maksimal di high definition karena sudah mendapatkan sertifikat Widevine L1. Oh iya, nggak lupa juga ya, HP ini tuh sudah bersertifikat IPX4 yang artinya sudah tahan cipratan air. Sementara untuk kameranya, punya 3 buah kamera belakang dengan konfigurasi 50 megapiksel menggunakan Sony IMX766, ini udah bagus banget. Kemudian 13 megapiksel untuk ultra wide-nya dan 5 megapiksel untuk makro kamera. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 12 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera belakang ini tuh bisa merekam mentok di 8K 24 frame per second. Ini cocok banget untuk yang sinematik ya. Atau bisa juga di 4K 60 frame per second. Dilengkapi juga dengan 3-axis electronic image stabilization untuk kamera belakangnya dan bisa merekam video HDR10+ di kualitas 4K, malah bisa time-lapse juga nih di kualitas 4K, dan slow motion bisa di 4K di 120 frame per second. Oke, berikut beberapa contoh hasil kamera menggunakan Asus ROG Phone 6. I'm feeling lonely, I'm losing energy. I run away just to say what's left to me. Tired of toxic traits, not worth the wait. Hey, wake up and realize I wasted so much time. I picked up pieces even though it can be fixed. It can be fixed. Should have left you from the start. Hai John. Jadi sekarang ya, ini gue lagi mencoba kamera depannya Asus ROG Phone 6. Ini tuh bisa di kualitas 4K di 30 frame per second. Ini cakep banget asli. Wak John lagi nyantai nih, Wak John ya. Aduh. Coba sekarang kita coba untuk jalan. Ini tuh asik sebenarnya. Ini gue lagi di Lanyera. Ini tuh asik banget. By the way, ini viewing angle-nya tuh agak sedikit dekat gitu ya. Jadi tangan harus agak gini nih. Nah, ini asik sih. Coba teman-teman nilai sendiri deh gimana kualitasnya, apakah stabil dan apakah audionya bagus. Tapi harusnya bagus ya audionya ya. Soalnya kan ini punya 3 mikrofon dengan noise reduction dari Asus gitu ya. Nih. Sekarang kita beralih ke kamera belakang. Ini kamera belakang mentok di 8K 8K di 24 frame per second. Ih, cakep ya. Ini tuh jadi ala-ala sinematik itu kalau 24 frame per second tuh. Deh. Nah, sementara ini untuk 4K di 60 frame per second. Ini lebih smooth sih 4K ya. Karena kan kalau 24 tuh lebih kayak sinematik gitu. Ini 24, sorry. Ini adalah 4K di 60 frame per second. Bisa dilihat teman-teman ya. Seperti ini tuh. Wih, skin tone-nya ya seperti inilah. Kita lihat ke sini. Cakep. Coba kita jalan lagi ke sini. Kita coba fokusnya deh ya. Wih, cakep emang ini. Detail banget. Ketawa-ketawa ya. Siapa itu? Ayo. Siapa? Nah, sementara ini adalah ultra wide angle. Jadi ultra wide angle tuh mentok di 4K di 30 frame per second. Ini ultra wide-nya seperti ini. Jadi gua ini nggak berubah posisi tadi ya. Tuh, ini tuh udah cukup luas. Cakep ya. Dan bisa 4K di 30 frame per second. Ini asik banget sih. Untuk kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri. Monggo. Cakep nih. Tuh, lebih wide karena memang ultra wide dan jadi wih, asli keren ya. Tuh. I've been mending my way. Almost forgot was right. Starting to change tonight. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk performanya. HP ini tuh menggunakan chipset paling kenceng saat ini, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM-nya itu 8GB, dengan ROM-nya ini tuh 256GB, sudah menggunakan Android 12, baterainya ini tuh 6000 mAh dan sudah dilengkapi dengan teknologi Hypercharge 65W.
Nah, melihat dari skornya, HP ini tuh luar biasa sekali ya, tembus 1 jutaan loh. Jadi jelas, performa HP ini tuh kenceng, semua aktivitas berat bisa dijalankan dengan lancar di HP ini. Main game berat di HP ini, ya emang itu tujuan adanya HP ini ya. Oh iya, untuk sensornya nih, di HP ini tuh terbilang lengkap. Yang absen tuh cuma sensor tekanan dan sensor suhu. Nah, sekarang mari kita coba nih, langsung aja bermain game PUBG. Jadi untuk settingan PUBG, kita bisa memilih mentok di smooth 90 fps, atau kalau pengen grafisnya bagus, kita bisa pilih di Ultra HD dengan frame rate ultra. Tapi sekarang mari kita coba di 90 fps biar kelihatan banget smoothnya. Nah, untuk urusan gaming jelas ya, HP ini tuh emang rajanya enak ya. Layarnya juga yang lembut, yang licin, ini tuh enak banget di jari, jadi buat ngontrol permainannya tuh sangat amat nyaman. Belum lagi adanya AirTrigger 6 yang memberikan sensasi kita ketika bermain game dengan experience yang berbeda. Jujur gue suka banget, apalagi kalau misalnya gue main PUBG ataupun main CODM, gue tuh suka banget menggunakan AirTrigger 6 ini tuh ya. Ada 3 kontrol yang bisa kita aktifkan. Yang pertama, ultrasonic button yang bisa kita sentuh di area sisi smartphone. Ini adalah AirTrigger-nya ya, AirTrigger 6 ini ya. Kemudian terus ada juga motion control, jadi kita bisa melakukan aksi hanya dengan menggerakkan smartphone seperti ini. Dan ada cooler button, ini adalah Aeroactive Cooler 6 yang merupakan aksesoris tambahan dan kebetulan gua belum punya, jadi gua nggak bisa nge-review. Nah, oke baik, kesimpulan sementaranya adalah jelas HP ini tuh hadir dengan spek yang tinggi, performanya yang kenceng, kameranya juga punya kualitas yang bagus, build quality-nya juga solid, speakernya juga yang masih menjadi favorit gua, enak banget asli speaker ROG itu ya, dan tentunya dengan aksesoris gamingnya yang lengkap untuk kalian yang gaming hardcore. Nah, nanti di video reviewnya kita bakalan bahas ya bagaimana performa lengkapnya, baterainya, sampai suhu ketika kita gunakan untuk bermain game. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.